Nasib TKI yang pulang makin tak karuan, tercekik aturan sana-sini hingga harus keluarkan uang puluhan juta rupiah sekali pulang. Coba teman-teman simak 6 poin berikut ini yang bisa menyebabkan kamu jadi takut atau ragu untuk pulang saat ini ya. Bertahan bukan pilihan, pulang juga bukan solusi. Pandemi COVID-19 ini yang hingga kini belum berakhir dan bahkan di negara kita Indonesia masih tinggi membuat para TKI atau PMI terkena imbasnya tak tanggung-tanggung, bertubi-tubi malahan. Bagi PMI yang belum mengakhiri masa kontrak dan pulang, mungkin hal ini tak akan terasa. Namun bagi mereka yang pulang di waktu-waktu ini, aturan demi aturan benar-benar menguras harta mereka. Jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Lalu aturan apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu dan kita berharap ada solusi untuk hal ini ya. Pulang itu mahal, berangkat itu susah. Pertama, aturan IMEI yang wajib mendaftar. Sebelum pandemi ini benar-benar menyebar, aturan IMEI di Indonesia juga diberlakukan dan hal ini sangat berimbas kepada para PMI atau TKI ya. Sebagaimana kita tahu, para PMI yang pulang rata-rata memiliki minimal 2 HP. Ya ada sih yang satu tapi banyakkan 2. Dan biasanya membawakan HP untuk anak dan suami mereka juga. Namun hal ini tentu tak bisa dilakukan begitu saja untuk saat ini ya, karena semakin banyak membawa HP akan semakin banyak pula pajak yang kita keluarkan bila ingin HP tersebut tetap bisa digunakan di Indonesia. Rata-rata PMI di luar negeri selalu memiliki HP yang istimewa. Bahkan tidak jarang yang memiliki iPhone dan sejenisnya yang harganya puluhan juta, bahkan di atas puluhan juta. Dengan aturan IMEI ini, mereka harus bayar setidaknya 20% sampai 30% dari harga HP yang dia miliki. Kalau rata-rata saya yakin sih nggak punya NPWP, kalau punya NPWP bisa bayar cuma 20%. Karena nggak ada ya 30% dari harga HP. Bayangkan saja, jika harga HP itu 10 juta, maka untuk mendapatkan registrasi IMEI agar bisa dipakai, registrasinya sih gratis. Yang nggak gratis itu pajaknya ya. Jadi dia harus bayar BM, biaya masuk, itu 10%, PPN-nya 10%, dan PPh-nya itu 10% hingga 30%. Jadi ya kalau kita anggap 10, 10, 10, itu udah 30%. Kalau 10, 10, 20, PPh-nya itu udah berapa persen? Nah, kita anggap aja paling sedikit aja, 30%. Kalau 10 juta dari 30%-nya udah 3 juta ya, 3 juta lebih lah. Jadi ya kalau dulu memang ada batasan ya, kalau barangnya harganya sekian dan itu bukan barang pribadi itu kena bea masuk. Cuman sekarang gini semuanya. Untuk kedua, masalah PCR. Beberapa minggu ini banyak PMI khususnya dari Taiwan yang gagal terbang ya karena tidak memiliki PCR. Contohnya aja kemarin, ini hari Rabu berarti minggu kemarin itu banyak yang nggak bisa terbang. Kemudian mencoba di hari ini tetap nggak bisa terbang atau gagal terbang tanpa PCR. Dan mereka harus PCR dan Jumat nanti baru bisa pulang ke Indonesia. Aturan PCR ini sebenarnya sudah lama dijalankan untuk mencegah masuknya virus ke Indonesia. Namun beberapa waktu lalu masih bisa pulang tanpa PCR dan sekarang sudah tidak bisa pulang tanpa PCR. Bagi yang berdua tentu bukan masalah. Namun bagi PMI yang uangnya pas-pasan dan sudah dikirim, ini adalah masalah besar. Biaya PCR di Taiwan itu tidak murah. Bagi yang resmi antara 5.000 sampai 7.000 rata-rata ya, rata-rata segitu, ada yang 9.000 tergantung agensinya dia mau untung berapa. Jika kita kurskan sekarang maka biayanya sekitar 2,4 juta dan rata-rata 3,5 juta untuk sekali PCR yang masa aktifnya cuma 3 kali 24 jam. Itu biaya yang sangat mahal bagi kami. Sedangkan bagi yang berstatus ilegal alias swasta karena tidak ada askes itu biayanya mahal, bisa sampai 12.000 atau setara 6 juta. Ada sih yang murah, cuman kan ya kita harus pandai-pandai mencari sana sini. Kalau kita nggak tahu kan tetap saja kita kena biaya mahal, apalagi kalau sudah kena calo PCR enggak. Hal ini tentu sangat memberatkan bagi PMI walaupun mereka tajir melintir di kampungnya. Ketiga, minggu-minggu ini merupakan musim di mana tiket itu mahal sekali karena musim Imlek. Naiknya harga tiket tentu tidak semua PMI ditanggung oleh majikannya atau agensinya.
membuat mereka juga harus menggaruk kepala. Mahal banget itulah, apalagi hari ini. Contohnya saja ya, harga tiket untuk kepulangan besok lusa hari Jumat tanggal 17 Februari dari Taiwan ke Jakarta, kalau kita cek di Traveloka itu harganya 7,7 juta untuk China Airlines ya. Saya cari Eva tidak ada, kalau China Airlines harganya 7,7 juta. Wow, besar sekali. Kadang lebih 1 kali gaji ya. Keempat, sebagaimana kita tahu bagi PMI yang pulang diharuskan menjalankan karantina wajib 5 hari dan 2 kali tes swab. Memang sih ini semuanya gratis, namun ada syaratnya yaitu mengisi surat tidak mampu. Jika tidak mau mengisi surat tidak mampu bermeterai, maka harus menanggung biaya sendiri. Jumlahnya bisa di atas 5 juta ya, biaya PCR sama hotelnya. Kemarin kan lagi heboh nih, PMI jangan pura-pura miskin, katanya kan nggak semuanya pemerintah nanti bangkrut. Kalau pemerintah semuanya ya kita lebih bangkrut lagi. Kelima, biaya pulang sampai rumah. Untuk biaya pulang sampai rumah ini tentu tergantung daerah asal para PMI. Kalau rumahnya dekat Jakarta mungkin tak akan banyak mengeluarkan uang, namun jika rumahnya jauh tentu biayanya akan mahal juga. Contoh dari Jakarta ke Tulungagung, kalau kita harus keluarkan 900.000 jika kalau naik travel ya. Kalau naik mobil pribadi saya yakin biayanya akan lebih membengkak lagi. Keenam, biaya tak terduga. Kalau dulu masih banyak PMI yang kena palak oknum petugas ya. Untuk tahun ini semoga saja tidak ada karena tidak ada laporan yang masuk. Jika hal ini masih ada, hanya satu kata yang pantas yaitu kebangetan sekali mereka. Nah, sekarang kita coba hitung matematisnya berapa ongkos yang dihabiskan sekali pulang jika seorang PMI PCR-nya di Taiwan, naiknya pesawat China Airlines, bawanya 2 HP, iPhone 11 dan iPhone Android harga 7 jutaan, karantinanya gratis dan pulang naik travel ke Tulungagung. Contoh ya, PCR-nya 3,4 juta, pesawatnya 7,7 juta, kemudian pajak HP-nya 8,1 juta karena kalau kita iPhone 11 harganya 20 juta ditambah 7 juta berarti 27 juta, 30%-nya adalah 8,1 juta. Kemudian naik travelnya 900, kalau kita total 20 juta 100. Itu hanya untuk biaya kepulangan dan juga pajak. Ya, itulah hitungan jika seorang PMI pulang dengan membawa bawaan seperti dalam simulasi hitungan di atas. Gimana? Siap pulang minggu-minggu ini atau nambah kontrak lagi? Majikan jahat, tetap bertahan atau gimana? Pindah majikan juga bisa. Kami hanya berharap 2 hal saja untuk PMI, paling tidak diringankan untuk 2 hal saja. Setidaknya jangan wajibkan kalian PCR dari luar negeri karena di luar negeri itu mahal banget biaya PCR-nya, dan juga gratiskan pajak HP kami seperti dulu lagi. Dibatasi jumlahnya, oke lah. Dipajaki, no oke lah.